Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, tulab buat tulabah dimanapun anda berada, marilah kita belajar maning ya. Belajar aja sekarang bagian yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man tayyamatni bidor piha walam atin khodaiha walam hatin torpiha sabatni wa asbatni patatun malihatun tahayyaratil auhami pikun hiwaspiha pakultu darini pa inani sagoptu bitahsilil ulumi wa kasbiha walipi tolabil padli wal ilmi wattuqa giniun anggina ilgoniyatin wa arpiha harika salamatan ti Allah muga dilimpahkeun kahiji istri anu kakuring geus mincutkeun kukelenyai pipina jeung kukele panonna hingga kuring oge bingung dina nyipatan gelisna tapi kulantaran kuring keur kapincut ku ilmu keur ngarasa bunga hate ku ngahasilkeun ilmu tuluy kuring nyarita kaeta si awewe awas ulah ngadeketan kuring keur nyuprih kaagungan. Ini tuh menjelaskan tentang cara mendapatkan ilmu. Umpamanya kita itu sebagai pelajar masih sekolah atau masih kuliah atau masih SD atau masih SMP atau masih di dunia madrasah kancah pendidikan seperti apa maning ya, madrasah aliyah misalkan MTS, SMK dan sebagainya. Jangan dulu berpacaran, zaman sekarang mah berpacaran lah ya. Jangan berpacaran sok. Apabila ketemu sama istri terus menggoda kita, misalkan si istri itu menggoda kita atau lelaki itu menggoda kita, jangan dulu kita balas cintanya gitu. Atau boleh kita juga membalas cintanya tapi dengan cara halus, menolak dengan cara halus lah gitu. Jangan sampai kita menolak lelaki dengan cara kasar, bahaya. Takutnya ada bahasa cinta ditolak dukun bertindak. Kata orang atau guru mah dulu misalkan bahasa kayak gitu dipakai berarti jalmana teh teu aya kanyutan katanya gitu. Bahasa Indonesia mah nggak ada nggak ada kemaluannya kayak gitu. Kalau misalkan ada orang yang memakai bahasa cinta ditolak dukun bertindak, laporan cinta ditolak laporan ke dukun, gelo eta mah gembrung galen do nu gurung jeung nu gelo gitu ya. Bahasa sepuh mah di orang Sunda kan gitu ya. Ini kan di orang Sunda gitu kan ya. Ini orang Sunda, di orang Sunda tuh kayak gitu ya bahasanya tuh. Jadi intinya mah bahkan ada katanya masih pelajar berpacaran, ketika berpacaran tidak direstui sama orang tuanya, orangnya tuh jadi gelo, jadi kayak Laila Majnun gitu. Jadi gelo Laila Majnun teh itu karena
salah sebelah karena cintanya bertepuk sebelah tangan lah gampangnya mah gitu. Jadi yang satu cinta, yang satu enggak, ada yang kayak gitu. Yang ada juga yang satu cinta, yang satunya juga cinta, yang satunya lagi gitu orang tuanya nggak cinta, jadi apa, nah gitu. Ada yang kayak gitu tuh ya, sehingga salah satu ada yang bahkan dua-duanya jadi wong edan gitu. Karena apa? Cintanya tidak kesampaian lah gitu gampangnya mah. Ya gitulah diantara bahayanya tuh. Yang lebih bahayanya tuh ketika kita lagi mencari ilmu terkena peribahasa qat'ul ilmi bipahdaiha, putusnya ilmu kejepit paha dua, yaitu dengan pacaran lah gampangnya, atau dengan cara menikah gitu ya. Walaupun ada bahasa lain yang mengatakan hayatul ilmi bipahdaiha, ada yang kayak gitulah. Yang kita mah cari aman aja gitu. Intinya mah sebelum minimal sebelum tamat kuliah jangan dulu kita berpacaran gitu. Jangan dulu berpacaran. Nanti saja ketika kita udah mampu atau kita udah bekerja, punya pekerjaan tetap, punya rumah, nah minimal itulah begitu ya, persyaratan yang bagusnya tuh yang bikin syariat panjang jodoh di antara syariat ya, bukan kewajiban ini mah, bukan syarat-syarat, bukan di antaranya supaya usaha kita supaya panjang jodoh kita itu, yaitu kitanya misal apalagi lelaki, kita punya rumah dulu gitu ya, punya rumah dulu baru nanti terus punya rumah terus punya pekerjaan baru kita menikah gitu. Nah itu yang bagus jamaah ya. Jadi ini tuh mengajarkan kita, walaupun melihat itu bidadari, bahkan ada ya, walaupun bidadari terus dia tuh cantik wah sebagainya, janganlah kita jangan menembak jangan menembak kalau zaman sekarang mah gitu ya. Jangan tanya dulu, biarin dulu dia mah, biarin buat orang lain aja dulu, saya mah lagi fokus belajar, lagi nikmat mendapatkan ilmu. Karena dulu juga ada ulama atau kiai yang udah 40 tahun gitu, udah 40 tahun tuh masih enak ngaji gitu maksudnya mah. Jadi lupa kawin, bahasa kita lupa menikah gitu. Tahu-tahu udah 40 tahun terus disuruh sama santrinya untuk menikah, ya itu baru menikah gitu. Ada orang yang sampai kayak gitu umur 40 tahun gitu ya, seorang ulama, tapi ya, jangan, bukan kayak kita. Terus awas ya belajar gitu, belajar tuh harus dari kecil ya. Terus nitip kepada orang tua gitu ya. Anak itu kan tergantung orang tuanya, apakah nanti pemahaman dia itu sama dengan pemahaman orang tuanya atau pemahaman kakeknya atau tidak, tergantung orang tuanya. Makanya ketika kita punya anak, pesantrenkan dan lihat dulu gurunya gitu. Gurunya itu apakah gurunya itu sejalur dengan kita atau enggak gitu. Jangan sampai anak kita belajar ketika umurnya udah dewasa atau udah menikah gitu. Bahaya zaman sekarang tuh, apalagi ketika jadi bos gitu ya. Udah jadi bos menemukan pelajaran ini yang beda dengan orang tuanya, bedanya tuh menilai pelajaran orang tuanya tuh gak bener, sehingga dia memilih pelajaran yang lain. Bahaya kayak gitu teh. Mending kalau yang dia temukan itu jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, nah gitu. Nanti masuknya ke hadis Nabi Muhammad SAW bahwa yang selamat itu adalah satu gitu kan ya, yang mengatakan bahwa umat Islam itu terbagi 73 golongan, 72 golongan dan 71 golongan. Yang selamat itu satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut ulama-ulama kita yang sejalur dengan kita, bukan ulama kayak ustadz di kampung atau kayak kita yang
goblok-goblok yang goblok-goblok, bukan, tapi guru-guru kita gitu yang jadi ukuran tuh, yang jadi patokan tuh. Kalau ukurannya kayak kita yang goblok-goblok ya menangan kamu gitu kalau dibanding-bandingin istilahnya, kalau misalkan kamu menemukan hal-hal yang beda dengan guru-guru kita. Untuk sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.